Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Jawad dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan perintah-perintah pada TCP IP dengan menggunakan Command Prompt atau CMD. Ini merupakan praktikum dalam tugas jaringan komputer. Baiklah, langsung saja kita masuk pada perintah-perintah pada TCP IP. Yang pertama adalah perintah cd. Ini digunakan untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Misalkan cd c user, direktorinya akan berubah ke user. Kita rubah kembali ke direktori sebelumnya. Direktori sudah berubah ke sebelumnya. Kemudian ada perintah cls. CLS ini untuk membersihkan layar CMD, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke dalam keadaan kosong. CLS enter. Perintah-perintah sebelumnya dan teks-teks sebelumnya langsung hilang. Selanjutnya, perintah ketiga adalah CLS tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, atau termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. CLS tanda tanya. Akan muncul apa saja opsi-opsi yang ada di CLS. Selanjutnya, perintah keempat adalah dir. Ini digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Dir. Nampak apa saja opsi-opsi yang dapat digunakan dalam perintah dir. Selanjutnya, perintah kelima adalah ipconfig. Ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, netmask, gateway default untuk semua jaringan yang terpasang pada komputer. Nampak apa saja yang terhubung dengan komputer saya saat ini. Selanjutnya ada perintah ipconfig all. Ini untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Selanjutnya ada ipconfig tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh opsi yang ada dalam perintah ipconfig. Selanjutnya ada ipconfig release. Ini digunakan untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru. Hasilnya seperti ini. Karena tidak ada koneksi internet. Selanjutnya ipconfig renew. Ini digunakan untuk membuat alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan alamat IP baru. Ini terjadi karena tidak ada jaringan atau WiFi terkoneksi ke komputer saya. Selanjutnya
ipconfig display DNS. Nah, ini untuk menampilkan change DNS yang disimpan komputer. Berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Selanjutnya ipconfig flush DNS. Ini digunakan untuk menghapus DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah dengan resolusi nama domain untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Resolve change. Kemudian ada ipconfig register DNS. Ini untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet. Oke. Selanjutnya ada perintah ping. Ini digunakan untuk mengirimkan paket ACMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah permakat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini digunakan untuk mengecek koneksivitas jaringan. Oke. Selanjutnya ada perintah net start. Ini digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP/IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Selanjutnya ada perintah tracer. Ini digunakan untuk menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP dan domain. Ini mengidentifikasi setiap hub atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Perintahnya dapat berbagai. Selanjutnya, perintah path ping. Ini digunakan dengan kombinasi perintah ping dan tracer. Path ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam. Setup hop dalam route tersebut termasuk kehilangan paket. Kemudian perintah selanjutnya ada ns lookup. Ini digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita dapat mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Selanjutnya ada perintah nets. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan lainnya. Kemudian ada perintah root. Ini menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing ini merupakan aturan yang digunakan sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Perintah selanjutnya adalah perintah net.
ini digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan berupa subperintah yang sering digunakan dengan net, termasuk net use, net user, dan net share. Misalkan kita gunakan net use new connection, kemudian net user. Demikianlah perintah-perintah yang ada pada TCP/IP. Mungkin sekian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.